Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikasih umur panjang untuk ketemu lagi, dan selamat datang di channel Mrs. Ikvi. Jangan lupa ya, sebelum kita lanjut, please subscribe this channel karena subscribe itu gratis. Oke, hari ini kita akan bahas materi prakarya untuk penilaian tengah semester, dan materi yang akan kita bahas adalah tentang limbah. Limbah, apa sih limbah? Apa ya pengertian dari limbah? Limbah itu apa ya? Apakah ini limbah? No way. Oh my god. Wow. Itu bukan limbah ya, itu tadi limbat. Sekarang kita serius ya. Kita mau bahas tentang limbah. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah itu biasanya sifatnya bau, ya. Limbah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah limbah organik, yang kedua limbah anorganik, dan yang ketiga adalah limbah B3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organik dengan 3 ciri-ciri tersebut bisa kalian baca sendiri ya. Organik itu intinya sisa dari makhluk hidup yang perlu kalian ingat, oke? Di limbah organik itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis organik keras dan limbah organik lunak. Berikut adalah beberapa contohnya, semua berasal dari makhluk hidup. Oke, berikutnya adalah limbah anorganik, tentunya lawannya ya dari organik. Yang pertama ciri-cirinya adalah sulit terurai, sisa dari kemasan pabrik, dan dapat diolah kembali menjadi kerajinan lain. Sama halnya dengan limbah organik, anorganik juga punya 2 jenis, yaitu keras dan lunak. Berikut ini adalah contohnya. Dan yang terakhir adalah limbah B3. Ada 8 ciri-ciri limbah B3. Yang pertama adalah campuran, 2 beracun, infeksius, bahaya terhadap lingkungan, cairan mudah menyala atau meledak, reaktif, padatan mudah menyala, dan korosif. Nah, ini contoh dari limbah B3. Ingat, contohnya adalah seperti pembersih lantai, pewangi pakaian, hairspray, itu merupakan limbah B3. Tapi wadahnya atau botolnya itu masuknya adalah limbah anorganik. Sudah jelas? Oke, kita lanjut untuk pembuatan produk kerajinan limbah. Ada 4 tahap dalam pembuatan produk kerajinan limbah. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga penyajian, dan terakhir adalah evaluasi. Berikut ini akan saya jelaskan pengertian dari setiap langkah. Yang pertama perencanaan. Di kegiatan perencanaan kita harus menentukan bagian yang akan digunakan dan menyusun rancangan produk. Kita susun tuh, kita rencanakan produk apa yang ingin kita buat. Berikutnya menyusun kebutuhan alat dan bahan. Kita rancang alatnya apa saja, bahannya apa saja. Menyusun jadwal pembuatan, kapan sih yang akan kita lakukan, dan menentukan tugas tiap individu. Kalau tugasnya kelompok, kita bagi tugas tiap anak masing-masing. Oke, itu tadi beberapa kegiatan perencanaan. Berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan atau pembuatan. Langsung kita praktek membuat produk pengolahan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan tentunya. Berikutnya adalah penyajian atau pengemasan. Berarti tugas kalian di sini adalah menyajikan atau mengemas hasil produk pengolahan yang telah kalian buat. Jadi bagaimana cara kalian mengemas ya. Terakhir adalah evaluation atau evaluasi, yaitu membuat angkat atau penilaian. Kalian meminta penilaian, kalian bisa meminta penilaian dari teman atau guru. Jadi kalian tahu nilai dari produk kalian. Itu adalah kegiatan evaluasi. Berikutnya, kalau kalian membuat suatu kerajinan harus dikemas dengan cantik. Apa aja sih fungsi kemasan itu? Yang pertama, fungsi kemasan itu adalah melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua adalah sebagai identitas produk nilai jual. Yang ketiga sebagai wadah. Yang keempat meningkatkan efisien, dan kelima memberi kenyamanan bagi pemakai. Kita lanjut.
Fungsi kemasan yang keenam adalah menambah daya tarik konsumen. Kalau kemasannya menarik, pasti konsumen ingin membelinya. Yang ketujuh adalah sarana informasi atau iklan, dan kedelapan adalah memperluas pemasaran. Itu tadi fungsi kemasan pada suatu produk. Berikutnya, kita akan bahas beberapa prinsip ergonomis. Apa saja sih prinsipnya? Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus digunakan sesuai fungsi, makanya disebut kegunaan. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan, memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, bambu hias yang diletakkan di atas meja membuat kenyamanan bagi pemiliknya. Berikutnya adalah keluasan atau flexibility. Jadi, setiap benda kerajinan harus memiliki keserasian antara wujud, bentuk, dan nilai guna. Contohnya, bambu itu bisa diletakkan sesuai ukuran pensil, jadi dicetak sesuai ukuran pensil. Berikutnya tentang keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pengguna. Contohnya, bambu yang masih ada kulit tajam itu nggak boleh kita gunakan sebagai barang kerajinan ya, karena harus aman kalau barang kerajinan. Berikutnya ada keindahan atau estetik, yaitu benda yang indah agar selalu bisa dipandang. Contohnya adalah bentuknya, hiasannya, itu indah dipandang. Itu adalah prinsip ergonomis. Oke guys, yang perlu kalian tahu, tolong kurangi sampah plastik ya, kalau nggak mau kejadian seperti ini. Miris ya lihat kejadian tersebut. Oke, selain buang sampah pada tempatnya, kita juga bisa mengolah sampah loh agar tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan. Contohnya di sini adalah 5 pengolahan sampah. Yang pertama adalah sanitary landfill, yang kedua incineration, atau pengukiran, keempat adalah combination atau kombinasi, dan kelima adalah composting atau kompos. 5 ini adalah salah satu contoh pengolahan sampah. Oke, cukup sekian. Bye. Good luck for your exam. Jangan lupa kalian bisa post materi ini kalau kecepatan dan kalian baca sendiri. Selamat berjuang. Bye.